Salam Pancasila. Memahami Pancasila pertama-tama harus dimulai dengan mengenal sejarahnya. Untuk itu, kali ini kita akan berbicara mengenai Pancasila dalam kisah sejarah bangsa. Pancasila sebagai jati diri bangsa berakar pada kepribadian dan gagasan besar bangsa Indonesia sendiri. Nilai-nilai Pancasila didasari oleh jejak sejarah dan pengalaman bangsa. Bung Karno sebagai tokoh sentral lahirnya Pancasila pada 1 Juni 1945 menyatakan bahwa dirinya bukanlah pencipta tetapi penggali Pancasila. Pernyataan itu ingin menunjukkan bahwa berbagai nilai yang terkandung dalam Pancasila sebenarnya telah hidup dan dihidupi oleh masyarakat Indonesia sejak dahulu kala. Baiklah, kita lihat satu persatu mutiara Pancasila itu dalam konteks sejarah hidup masyarakat Indonesia. Pertama, ketuhanan. Indonesia adalah masyarakat religius. Terbukti sejak zaman praksara, masyarakat Indonesia telah mempercayai adanya kekuatan tertinggi yang menguasai dan mengatur jagat raya ini. Bangunan megalitikum misalnya, yang ditemukan di berbagai tempat, menunjukkan adanya corak animisme dan dinamisme. Kepercayaan yang dikembangkan ini dikenal sebagai agama lokal atau aliran kepercayaan. Ketika masyarakat Indonesia berkenalan dengan bangsa-bangsa lain, kebertuhanan menjadi semakin kaya. Sekitar abad ketiga dan keempat masuk pengaruh Hindu-Buddha. Pada abad ke-7 hingga abad ke-13 masuk pengaruh Islam yang berasal dari Arab, India, bahkan Tiongkok. Dari situ pula masuk pengaruh Tionghoa. Pada abad ke-16 masuklah pengaruh dari Eropa yang membawa perkembangan agama Katolik dan Kristen. Semua ini memperkaya unsur-unsur kepercayaan lokal yang ada di Indonesia dan mendorong terjadinya proses inkulturasi dalam masyarakat. Kedua, kemanusiaan. Masyarakat Indonesia sejak dulu merupakan masyarakat komunal. Keramah tamahan dan sikap empati yang berkembang dalam masyarakat Indonesia didasarkan pada pandangan bahwa orang lain adalah saudara. Sejarah maritim di Nusantara memberikan gambaran yang nyata mengenai semangat persaudaraan dan saling bekerja sama dalam pelayaran dan perdagangan. Apabila ketuhanan memberi tekanan pada hubungan pada dimensi vertikal, maka kemanusiaan menekankan hubungan horizontal dengan sesama dan keutuhan alam ciptaan. Ketiga, persatuan. Menjelang kemerdekaan, sempat muncul perdebatan antara mereka yang mendukung bekas jajahan Hindia Belanda dengan yang mendukung bekas kerajaan Sriwijaya atau Majapahit sebagai wilayah negara Indonesia merdeka. Perdebatan berakhir dengan kesepakatan bekas jajahan Hindia Belanda menjadi satu kesatuan entitas kewilayahan Indonesia. Inilah bukti semangat integrasi yang dibangun atas landasan inspirasi kejayaan masyarakat Nusantara sebagai produk penyerbukan silang budaya. Kendati ada ratusan etnis dengan adat dan budayanya masing-masing, namun diyakini mereka semua bersumber dari nenek moyang yang sama. Konsep kesatuan Nusantara telah lama diformulasikan oleh Empu Tantular dalam kitab Sutasoma. Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrwa. Berbeda-beda, namun satu, tiada kebenaran yang mendua. 4. Kerakyatan. Praktik musyawarah telah turun-temurun dihidupi oleh masyarakat Indonesia. Jiwa dari permusyawaratan adalah mencari mufakat, yakni keputusan terbaik bagi semua pihak yang terkait atau yang dewasa ini dikenal sebagai win-win solution. Nilai-nilai demokrasi hingga taraf tertentu sebenarnya telah berkembang dalam budaya Nusantara dan dipraktikkan setidaknya dalam unit politik terkecil yakni desa. Demokrasi yang asli Nusantara semacam ini dapat bertahan di bawah feodalisme kerajaan-kerajaan karena didorong oleh tradisi gotong royong. Kelima, kesejahteraan atau keadilan sosial. Perjalanan sejarah bangsa ini membuktikan bahwa pada masanya bumi Nusantara pernah mengalami zaman keemasan. Tidak hanya hasil bumi yang melimpah, namun juga posisi strategis Nusantara
telah menggoda banyak pedagang dari berbagai daerah untuk singgah. Perdagangan Nusantara di bawah kendali kerajaan-kerajaan maritim seperti Sriwijaya dan Mojopahit memperlihatkan betapa kejayaan dan kemakmuran dianugerahkan untuk negeri ini. Hadirnya kekuatan ekonomi Eropa melalui VOC dan berlanjut dengan Hindia Belanda telah memberangus kemakmuran rakyat. Akan tetapi, akar keadilan dan kesejahteraan tetap bergema dalam sanubari rakyat yang berdimensi kenangan akan kejayaan masa lalu. Maka kemerdekaan merupakan jembatan emas untuk menuju masyarakat yang adil dan makmur. Selanjutnya kita akan menyimak kisah lahirnya Pancasila. Kisah lahirnya Pancasila dimulai dari Ende, sebuah kota pantai di Flores, Nusa Tenggara Timur, tempat pengasingan Bung Karno. Awalnya Bung Karno merasa canggung dan kesepian berada di sana. Kebudayaan Ende jauh berbeda dengan kebudayaan Jawa maupun Sunda yang sudah diakrabinya sejak dulu. Mayoritas penduduk Ende adalah penganut Katolik. Akan tetapi perbedaan inilah yang nantinya semakin menguatkan pandangan kebangsaan dan nasionalisme Bung Karno. Di tengah kekerdilannya, di hadapan alam semesta dan ciptaan Tuhan, serta terilhami dari pohon sukun bercabang 5, perlahan-lahan 5 saripati kehidupan yang kelak menjadi dasar negara Indonesia merdeka mulai terbersit dalam benak Soekarno. Secara formal historis, perumusan Pancasila dapat dijabarkan sebagai berikut. 1. Perumusan Pancasila dalam sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPK. Dalam sidang BPUPK yang membicarakan mengenai dasar negara, tercatat 3 orang menyampaikan pandangannya. Pertama, Mr. Muhammad Yamin. Kedua, Profesor Dr. Mr. Supomo. Dan yang ketiga, Bung Karno. Dari 3 tokoh ini, hanya Bung Karno yang menyebut Pancasila sebagai dasar negara Indonesia merdeka. 1. Kebangsaan Indonesia. 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan. 3. Mufakat atau demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Kelak dalam perkembangannya terjadilah kontroversi seputar perumusan Pancasila. Terkait upaya desoekarnoisasi pada zaman Orde Baru, sejarawan Nugroho Notosusanto berkesimpulan bahwa Pancasila sebenarnya lahir pada tanggal 18 Agustus 1945 setelah Undang-Undang Dasar 1945 disahkan oleh PPKI. Pendapat ini tentu saja menyulut perdebatan di tengah masyarakat. Kedua, perumusan Pancasila hasil Panitia 9. Diterimanya secara aklamasi usulan Soekarno tentang Pancasila ditindaklanjuti dengan dibentuknya panitia kecil beranggotakan 9 orang yang diketuai oleh Bung Karno sendiri. Panitia 9 ini ditugasi untuk merampungkan naskah dasar negara yang nantinya menjadi pembukaan UUD 1945. Hasilnya, rumusan Pancasila mengalami perubahan dan penyempurnaan, terutama tata urutan sila-silanya. Rumusan Pancasila dalam Piagam Jakarta mengundang perdebatan terkait munculnya kalimat dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kendati terjadi penolakan dari wakil-wakil Indonesia Timur, namun sampai sidang ditutup, kalimat ini masih tetap bertahan. Ketiga, perumusan Pancasila hasil penetapan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. PPKI bertugas melanjutkan pekerjaan BPUPK. Salah satu hasilnya adalah penghapusan 7 kata dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Para tokoh Islam kala itu sangat berbesar hati mengesampingkan kepentingan golongan demi mengedepankan persatuan nasional. Kebesaran hati inilah yang menjadikan rumusan Pancasila mencapai bentuk yang sempurna dan disahkan dalam sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Lantas, bagaimana implementasi Pancasila sejak masa kemerdekaan hingga sekarang ini?
Armada Rianto membagi sejarah penerapan Pancasila ke dalam 4 babak. 1. Pancasila era Philosophische Grondslag atau awal kemerdekaan. Pancasila pada era ini merujuk pada kesadaran awal bahwa sebagai bangsa yang merdeka, maka Indonesia harus memiliki landasan filosofi. Bung Karno terbukti berhasil menggali isi dari pondasi filosofi tersebut dari nilai-nilai budaya dan kearifan bangsa Indonesia sendiri. Sekalipun bersumber dari nilai-nilai kehidupan bangsa Indonesia sendiri yang sudah berlangsung lama, namun sebagai dasar negara, Pancasila mengalami masa-masa sulit bagi negara yang baru lahir. Keberhasilan keluar dari kemelut masa ini menunjukkan bahwa Pancasila telah mengukuhkan dirinya sebagai Philosophische Grondslag yang teruji ketangguhannya. 2. Pancasila era perumusan dan revolusi. Memasuki era ini, Pancasila tampil dalam bentuk perumusan-perumusan verbal dengan aneka urean penjelasannya. Pancasila juga tetap menjadi perekat bangsa sekaligus penyelamat keutuhan bangsa. Apalagi pada masa ini terjadilah berbagai pergolakan internal bangsa yang dilatar belakangi oleh pergulatan dan konflik ideologis. Antara lain peristiwa Madiun 1948, pemberontakan DITII, pemberontakan Ratu Adil, Kahar Muzakar, RMS, PRRI Permesta, hingga peristiwa 1965. Pancasila terbukti berhasil menyelamatkan bangsa ini untuk tidak larut dalam konflik ideologis. Pancasila mengukuhkan dirinya sebagai jati diri dan kepribadian bangsa. Ketiga, Pancasila era Orde Baru. Stabilitas Orde Baru dicapai dengan mengatasnamakan Pancasila sebagai alat politik untuk memukul mereka yang berseberangan dengan pemerintah. Rumusan Pancasila ditetapkan secara resmi dalam Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila atau P4. Eka Prasetya Pancakarsa. Ketetapan MPR ini juga menjabarkan kelima sila dalam Pancasila menjadi 36 butir pedoman praktis pelaksanaan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pemerintah juga membentuk Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila atau BP7 yang bertugas mendesain sekaligus merumuskan pelaksanaan P4 di kalangan masyarakat. Upaya implementasi Pancasila ala Orde Baru membuat Pancasila menjelma menjadi pedoman-pedoman doktrinal yang disampaikan di ruang-ruang kelas, penataran, seminar, dan lainnya. Keempat, Pancasila era reformasi dan pasca reformasi. Lahirnya reformasi ditandai dengan pergulatan hebat yang mengancam integrasi bangsa. Di berbagai tempat sering memanas dengan terjadinya konflik suku, agama, dan semacamnya. Indonesia seakan belajar kembali mengenal demokrasi. Studi Pancasila mendapat pemaknaan baru. Pendidikan Pancasila dilakukan dalam bentuk pembiasaan, bukan indoktrinasi. Upaya menghadirkan kembali Pancasila secara lebih kontekstual juga mulai memperlihatkan titik terang. Presiden Joko Widodo berupaya mengembalikan Pancasila sebagai dasar negara melalui prinsip Trisakti Soekarno, yaitu berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Pancasila menjadi jiwa dan roh bagi agenda prioritas pemerintah saat ini melalui Nawacita. Tanggal 1 Juni kembali diperingati sebagai hari lahir Pancasila dan sejak tahun 2017 resmi ditetapkan sebagai hari libur nasional. Berbagai persoalan bangsa dan ancaman dekadensi moral harapannya dapat dibenahi dengan kembali pada Pancasila. Nilai-nilai Pancasila yang menjadi kredo dalam berbangsa dan bernegara harus ditampilkan tidak hanya permukaan namun sampai pada kemendalaman jiwa yang kontekstual. Maka dalam era masyarakat informasional seperti sekarang ini, penguatan nilai-nilai Pancasila yang militan sebagai respon atas gejolak globalisasi harus semakin konstruktif.